wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para jamaah Masjid Al-Basirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan kegiatan ibadah, kegiatan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat berjamaah, melaksanakan sholat sunnah, dilanjut dengan kegiatan zikir bersama, membaca Ratibul Haddad. Mudah-mudahan semua ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh yang maqbulah, menjadi amal soleh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melanjutkan kajian kitab Tanqihul Qaul, bab keutamaan daripada iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'mini. Iman itu ada di dalam hati seorang mukmin. Iman itu berada di dalam dada, di dalam hati seorang mukmin. Dan iman yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam hati seorang mukmin, wala yatimu, tidak bisa menjadi sempurna al-iman, iman itu, iman yang ada pada dalam hati kita, illa, kecuali bisa menjadi sempurna bitamamil faraidi was sunani, dengan menyempurnakan amalan-amalan fardu dan amalan-amalan sunnah. Jadi ibarat itu grafik ya. Kalau kita biasanya ada grafik 0 sampai 100 ya. Maka sejauh mana tingkat grafik kita, apa di 0, 1, 10, 15 terus begitu. Artinya apa? Makin banyak, makin kita menyempurnakan. Bahasa menyempurnakan di sini berarti mengamalkan amal fardu juga sesuai dengan syarat rukunnya, sesuai dengan tuntunannya. Syarat rukunnya, kita sudah beramal fardu, tapi bisa jadi amal fardu yang kita lakukan belum sempurna. Dari sisi apanya? Mungkin syaratnya ada yang kurang lengkap. Dari sisi apanya? Mungkin dari sisi rukunnya yang ada ketinggalan, atau lengkap tidak ketinggalan tapi dalam melaksanakan tidak baik, kurang sempurna. Maka amal fardu yang satu itu ya kurang sempurna. Jadi dari sisi mengamalkan satu amal fardu. Begitu juga dengan amal-amal fardu yang lain. Contoh, selain sholat, zakat itu kan amal fardu. Ya, di dalam cara melaksanakan amal fardu yang berupa zakat, kita juga harus tahu terkait dengan syarat sahnya dan rukun-rukunnya zakat, atau mustahiknya, itu kan juga harus kita pahami. Betulkah zakat yang sudah dikeluarkan ini sudah tepat sasaran? Nah, seperti itu. Semuanya itu adalah berhubungan dengan kesempurnaan amal fardu. Begitu juga dengan haji. Maka amalkan haji itu dengan sempurna, daftarnya juga legal, untuk menuju kesempurnaan. Kemudian juga kita melalui syarat sahnya haji, juga dilakukan dengan dengan rukun-rukun haji, wajibnya haji, sunnah-sunnahnya, dan kita betul-betul hati-hati dari hal-hal yang membatalkan ibadah
baik batal dari sisi amaliyahnya, pengerjaannya, atau batal dari sisi pahalanya. Begitu juga dengan puasa. Jadi makanya kita dituntut untuk terus mengaji dan mengaji, belajar dan belajar. Itu tidak lain kita biar bisa sempurna di dalam beramal atau di dalam melaksanakan amalan fardu. Nah, begitu juga dengan amalan sunnah. Dengan amal-amal sunnah juga kita lengkapi. Ai biada ihima tamaini, dengan melaksanakan amal fardu dan amal sunnah secara sempurna. Makin sempurna amal fardu dan amal sunnah yang kita kerjakan, yang kita amalkan, maka makin mendekati kesempurnaan pula iman kita. Ya, bisa sampai ke 70 atau bisa sampai 80. Makanya para kekasih-kekasih Allah itu sudah ada di level-level sempurna itu. Nah, karena ada di level-level sempurna itulah, maka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan di dalam hidupnya, di dalam menjalani hidup itu sama sekali gak ada takut, gak ada khawatir. Bahkan terkait dengan siksa saja gak berapa. Kan begitu kalau kekasih-kasih Allah. Karena saking sempurnanya iman, saking yakinnya dan percayanya kepada Allah dan ketentuan-ketentuan Allah, maka apapun yang diberikan Allah baik semua. Buat motor sing boten api, itulah para kekasih Allah. Ya, karena dalam hal ibadah sudah lewat, sudah sama sekali tidak kepingin surga, sudah sama sekali tidak takut neraka. Itu kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Karena imannya sudah sempurna. Kita dalam tahapan ini, dalam tahapan untuk terus bertambah, untuk menambah daripada kesempurnaan iman melalui menyempurnakan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Makanya setiap hari Jumat kalau panjenengan kan mesti diimutakan, marilah kita meningkatkan takwa kita loh, meningkatkan takwa. Takwa dalam arti umum menjalankan perintah, menjauhi larangan, kan benar. Nah, itu tidak lain adalah dalam rangka menyempurnakan iman. Faman wala yafsudu, dan iman yang ada di dalam hati seorang mukmin wala yafsudu, dan tidak rusak, tidak akan rusak, ya, tidak akan terkontaminasi. Al-imanu, iman yang ada di dalam hati seorang mukmin, illa, kecuali akan rusak. Iman itu akan rusak, bukan hanya berkurang, ya, bukan hanya berkurang, tapi rusak, tidak rusak. Tidak rusak kan beda ya. Wah, mobil ini kena ditumpahi kenging, tapi yo gak penak kok pancen mobil lawas, tapi kan ingin ditumpahi. Iki mobilnya wapi, tapi kok gak ditumpahi nopo? Gak kena, rusak itu. Rusak, masih api rusak. Dia pun sakit ditumpahi. Ngerti nggih? Artinya iman kita juga begitu. Iman ini tidak akan jadi rusak. Artinya meskipun belum baik, belum sempurna, tapi sudah ada. Lah, rusaknya iman, illa, kecuali iman itu akan rusak bijuhudil faraidi wa sunani, dengan ingkar, dengan menentang terhadap keberadaan kewajiban dan kesunahan itu. Kita ingkar dengan adanya wajibnya sholat, rusak iman kita. Kita ingkar dengan adanya wajibnya puasa, rusak iman kita. Buat saya tidak melakukan. Kita ingkar dengan kesunahannya sholat duha, rusak imannya. Kita ingkar dengan sunnah-sunnahnya Nabi yang lain, rusak. Maka disinilah kita betul-betul harus memahami amal apa saja yang diwajibkan oleh Allah. Nopo sing wajib, kita harus tahu semua, sehingga kita hati-hati tidak sampai
ingkar dengan kewajiban itu. Makanya perlu belajar, perlu ngaji, biar tahu macam-macamnya amal wajib. Begitu juga dengan amal-amal sunnah, kita harus tahu. Jangan-jangan amal yang tidak sunnah kita anggap sunnah, itu juga salah. Amal yang bukan sunnah kita anggap sunnah, itu juga salah. Sebaliknya, kalau amal sunnah jangan sampai tidak dikatakan sunnah, meskipun kita belum melakukan, itu juga rusak. Itu sunnah, tapi kita menentang dengan kesunahan itu. Oh, nggak sunnah itu, katanya siapa? Ya rusak imannya. Ya, Al-Quran kan jelas, segala sesuatu yang datangnya dari Kanjeng Nabi ambil. Tapi apapun yang tidak datangnya dari Kanjeng Nabi jangan, kan udah pun jelas. Maka apapun yang datangnya dari Nabi, kita selama ini memahami itu sunnah, maka kita ambil meskipun belum bisa melaksanakan, tapi nggak sampai nolak. Nah, yang penting nggak nolak dulu, nggak ingkar dulu. Perkara saged ngelampahi boten alon-alon. Sing penting boten nentang. Sembarang niku sing penting boten nentang. Kelirune iblis itu kan nentang. Kelirunya iblis itu nentang. Nabi Adam di surga nggak boleh boten nentang, nggih. Tapi teman-teman ngelampahi loh. Nggih. Nggak nentang tapi kelumputan, melakukan, nggak apa-apa, di sepuro. Tapi Nabi Adam yakin terhadap itu larangan Allah, tapi berhubung kegudo ngelakoni. Ya sami kalau jenengan zina, saya yakin semua paham kalau itu dosa besar. Kita yakin kalau itu dosa besar. Perkara suatu saat nyung sewu kok kelumputan, tapi sadar, ya Allah, apa dosa gede loh, sadar. Artinya yakin kalau itu dosa. Nah, yang penting itu mboten ingkar piye. Jangan sampai nolak dulu, meskipun belum bisa melaksanakan. Karena nolak inilah yang merusak daripada iman. Illa kecuali iman itu rusak bijuhudil faraidi wasunani, dengan menentang, dengan ingkar terhadap amal-amal fardu dan juga amal-amal sunnah. Ai biingkarihima, dengan mengingkari kefarduan dan kesunahan satu amal. Nah, itu sing gadai rusak. Mari guyon, sak guyon kula jenengan hati-hati. Lah opo sih sembayang perlu wae. Ini kan guyon nggih. Itu kan nomor, betul urutannya nomor 2, tapi dikhawatirkan ya dalam hatinya terbersit bahwasanya sholat malah gak fardu, bahaya. Guyon nggih guyon, tapi kudu hati. Jadi hal-hal sing nyerempet rusaknya iman, mari kita usahakan untuk kita hindari. Jadi iman itu bisa sempurna dengan menyempurnakan amal fardu dan sunnah, dan iman itu bisa rusak karena ingkar dan menentang terhadap kefarduan dan kesunahan suatu amal. Maka kita seberat apapun belum bisa melaksanakan amal fardu ataupun amal sunnah, tapi yang terpenting tidak ingkar dulu. Kita yakin itu datanya dari Allah kalau fardu, kita yakin itu datanya dari Rasulullah kalau kita sunnah, meskipun pada saat yang sama kita belum bisa melaksanakan. Yang penting yakin dulu, itu sunnah, itu wajib. Ojo diode-ode rek. Kalau ada yang mengatakan itu enggak sunnah, rek harus ngomong ngaji yo dhisik cek keliru ngoten nggih. Itu adalah untuk kehati-hatian kita. Ini karena apa? Karena terkait dengan iman. Lekun iman rusak semua sudah. Kalau jangan melakukan kesayangan pinten-pinten tahun, imannya rusak, ya rusak sudah. Kayak mobil baru nggak bisa dipakai, kenapa? Rusak. Meskipun kita belum baik-baik betul, tapi semuanya kita yakini kalau itu fardu, kalau ini sunnah, maka masih digunakan, masih bisa digunakan ya, dan ada harapan untuk bisa diperbaiki. Pun rusak pun ngandam. Nah, ini terkait dengan pentingnya kita memahami tentang iman. Kadang ingkang saged kula aturaken